aku melihat neraka. Dan ternyata di neraka itu aku melihat sangat banyak wanita. Itu yang membuat Rasulullah menangis. Karena dikatakan banyak wanita, tentu Fatimah ingin tahu wanita seperti apa yang masuk neraka. Ditanya kepada Rasulullah, wahai ayah, apa yang menyebabkan wanita ini masuk neraka? Apa dosa perempuan membuat mereka masuk neraka? Kata Rasulullah, yang suka membantah kepada suami. Kalau istri yang pertama kali durhaka di muka bumi ini, istri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Pak, 500 tahun berdakwah. Umur 380 diangkat menjadi Nabi, kemudian sisa itu untuk berdakwah. Selama itu beliau ceramah ya, cuma 70 orang pengikutnya. Karena yang menjadi musuh terbesarnya adalah istrinya sendiri. Asal selesai Nabi Nuh ceramah, istrinya ceramah lagi. Tidak usah kan dengarkan suaminya dulu, dia gila. Kalau memang betul dia duluan lebih ikut daripada kalian. Akhirnya terlambat dakwah Nabi Nuh. Cuma disinilah hebatnya Nabi Nuh itu. Udah sejahat itu istrinya tidak mau dicerai, tetap dipertahankan. Sabar dia dengan istri ini, tabah dia menghadapi istri yang seperti ini. Jadi kadang tak bisa jadi jaminan, Pak. Walaupun suami soleh, istri akan jadi belum tentu juga, Pak. Kadang sampai ada jamaah masjid nak mau pakai menjadi imam, sebab istri hubungannya itu. Nah mungkin dia tak nasihat istrinya. Istrinya mungkin jenis istri Nabi Nuh, Pak. Puncak melawannya istri Nabi Nuh ini, Bu ya. Waktu Nabi Nuh mengatakan, tolong bangunkan anak-anak kita. Aku mau menyampaikan ajaran tauhid ini kepadanya. Tak usahlah bangunkan lagi dia tidur. Sampaikan kaku kata istrinya. Rupanya karena ribut bangunlah anaknya yang berdepan nih, Pak. Yang tinggal satu durhaka itu kan anak. Jadi Bu ya, bapak ibu taat ibadah bisa jadi anak durhaka. Bukan karena diajar, karena hidayah itu kan mahal, Pak. Jadi jangan pula sampai ada berdoa sama Allah adalah anak macam ini juga kelakuannya. Karena itu hidayah Allah, Pak. Jadi itu orang. Itu sifat Rasulullah. Asal jangan penghormatan agama. Itu aja, Bu. Kemudian Pak, sudah besar pohon-pohon itu, sudah bisa dipanen. Ditebang, mulailah Nabi Nuh membuat kapal. Nah, waktu Nabi Nuh membuat kapal itu dibully lagi, gila Nabi Nuh ya. Laut jauh, kau bikin kapal besar di sini, mau kau dorong kapal ini. Ah, memang kalian ini gila kalian ini. Pokoknya Bu nggak berhenti mereka menghujat Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh santai aja sama kaumnya yang 70 orang ini. Buat terus kapal. Dan itu sangat masuk akal orang mengejek, karena laut jauh. Setelah siap kapal itu Nabi Nuh diam di bukit pula. Rupanya datang hujan selanjutnya. Udah selesai kapal. Apa kata istri ya? Kita jadikan tempat buang air besar di kapal ini. Jadi sejak saat itu siapapun yang pengen buang air besar naik ke kapal Nabi Nuh. Bayangkan tinggi orang 60 meter, tentu kayaknya bisa ember. Penuh kapal itu. Penuh. Bagaimana membersihkannya? Air tak ada. Itulah jahatnya istri Nabi Nuh. Setelah kotoran banyak di kapal itu, ada latu-latu Pak pincang kakinya. Dia pengen buang air besar dan tercucurnya lah ke atas kapal itu. Rupanya terpeleset, dia saking banyaknya kali di atas kapal itu. Terpeleset, jatuh. Salah satu tai itu lengket di kakinya pincang, sembuh Pak. Langsung berlari dia turun ke bawah. Hai masyarakat berkumpullah. Ternyata tai yang ada di atas kapal Nabi itu mengandung berkah. Selama dia pincang tengok sekarang sudah pandai berjalan. Ramai-ramai pulang masyarakat ambil tai itu pada kaki seorang itu sampai bersih. Bawa pulang untuk berkah. Itulah hukuman dari Allah. Sembuh mereka gara-gara tai. Jadi maka kalau ada zaman sekarang orang bilang, apa obat Pak? Tak bisa sembuh Pak? Itulah saya minum air kencing saya pas sembuh sehat ya. Itu asal Allah berarti. Allah tidak mungkin ngasih obat dalam najis itu. Dia sampai nyarankan Pak dokter yang nyarankan saya, bapaknya obat apa aja nak mempan, jadi udah muak dokter dia minum air kencing Pak begitu. Yang kedua istri yang melawan istri Nabi istri Nabi Lut alaihissalam. Cuma ada bedanya. Kalau istri Nabi Nuh dari awal dakwah dia musuh sama Nabi Nuh, Pak. Kalau istri Nabi Nuh awalnya enggak, Pak. Sayang sama Nabi Nuh. Rela hidup susah melawan kepada Nabi Nuh itu tak pernah. Cuma hidup miskin. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam istrinya yang selalu mendampinginya. Tapi mulai berubahnya, Bu. Begitu kaum Nabi Nuh sudah tidak ada lagi laki-laki yang berani lewat di kota dia. Kebetulan rumah Nabi Nuh itu tiap malam secara sembunyi-sembunyi laki-laki datang untuk belajar kepada Nabi Nuh. Datanglah nenek-nenek tetamu ke rumahnya. Pura-pura minta air minum kepada istri Nabi Lut. Nah, istri Nabi Lut yang namanya Wafilah ini minum. Begitu neneknya minum, dimuntahkannya langsung minum juga.
Air di rumah kau ini tidak layak untuk diminum. Rumah kau ini tidak layak untuk ditinggali. Pakaian yang kau pakai ini tengoklah. Masa macam ini kau cantik, masih muda. Baju tengok seperti ini, rumah seperti ini. Pertama ngamuk dia bu. Nenek jangan berkata seperti itu. Nek. Ini rezeki dari Allah yang dikurniakan kepada kami. Aku ridho hidup sama suami aku seperti ini. Karena orang lagi sayang dia sama suaminya. Rupanya bu datang nenek dia bilang, jangan marah. Aku ingin menawarkan pekerjaan kepada kau. Kerjanya tak susah. Tugas kau hanya ketika ada laki-laki datang kemari, kau cari tahu kemana dia lewat. Di mana dia lewat nanti kau kasih tahu aku, kau dapat 1 koin emas. Besarlah informasinya, upahnya 1 koin emas. Disitulah berubah istri Nabi itu. Artinya apa Pak? Uang ini Bu ya bisa merubah, bisa buat baik, bisa buat buruk. Ada istri Bu, suaminya pulang jam 2 malam, dari jam 4 sore diteleponnya nggak angkat. Pas suami pulang jam 2, ngamuk ya Bu. Nggak ada otak abang, nggak berubah-ubah juga. Umur udah bertambah dari sore itu telepon abang nggak angkat. WA checklist, apa betul kelakuan abang di luar itu macam-macam lah Bu. Dikeluarkan suaminya dompet. Minta maaf abang ya dek ya. Tadi di kantor nggak boleh ngangkat HP. Ini ada rezeki itu ada nih. Cuma sangat dek bang. Abang kasih tahu nggak bisa tuh bang. Paling ngamuk tuh apa tuh? Tapi udah dasar begitu Pak. Ya bisa buat baik, bisa buat buruk. Kalau orang berduit baik itu macam Ustadz Ebit Liu yang di Malaysia semua. Pergi dia ke Jakarta, dikumpulkannya anak-anak pang tuh Pak. Abang mau mandi, mandi dulu bang ya. Sudah mandi Pak, dibelikannya baju semuanya. Diajak makan sama-sama. Saya carikan rumah, saya bayarkan tiap bulan. Mau tinggal di sana, mau sholat. Gitu cara dakwah tuh, mau pakai duit Pak. Jadi orang-orang berduit, donatur-donatur ini bisa membuat perubahan besar ke masjid. Untuk meramaikan masjid Pak, orang-orang berduit ini luar biasa perannya. Karena dengan duitnya itu bisa untuk merangsang orang untuk datang ke masjid ya Pak. Itulah guna duit kalau bagi orang soleh. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Jadi harta benda itu bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh berharta banyak manfaatnya untuk orang. Bisa menjadi asbab hidayah. Misalnya ini Bu ya, orang susah hidupnya, miskin dia, datang orang kaya. Harusnya pendapatannya itu 5 juta, gaji cuma 2,5, berarti kurang 2,5 lagi. Itu dari detail betul tuh Bu. Jadi datang orang kaya bilang oke, dikasihnya dalam bentuk cash Pak semua. Jadi 1 tahun ini Bapak sama Ibu sudah tidak miskin lagi. Haram menerima zakat karena sudah cukup usaha dengan duit itu. Nah, tambah dengan duit itu. Kan mudah untuk orang kaya. Jadi orang kaya ini Bu, makanya besok yang pertama masuk surga itu Pak, orang kaya yang soleh. Pertama masuk orang mati syahid Bu. Kata orang mati syahid ini, kalau bukan gara-gara Ustaz kami yang menyampaikan bahwa keutamaan jihad itu besar di sisimu ya Allah, mungkin kami tidak akan berani berjihad. Masukkan Ustaz-Ustaz kami dulu ke surga. Begitu Ustaz-Ustaz mau masuk surga jangan kami ya Allah. Kalau bukan ada dermawan-dermawan, kami pun tidak bisa hidup tenang dalam berdakwah. Misalnya dakwah macam Dewan Dakwah Indonesia itu. Jadi orang diutusnya ke pedalaman itu cuma keluarga dari tanggung hidupnya Pak. Bahkan keluarga itu tidak aman di sana Pak. Orang Dewan Dakwah itu masuk ke pedalaman Kalimantan itu sampai ada yang setahun mereka berdakwah di sana langsung jadi pengurus masjid, langsung apa gitu. Nah untuk keluarga itu diamankan ekonominya. Kalau tidak ada orang kaya gimana Pak? Orang kaya ini kalau di masyarakat itu Pak ya enaknya apa Pak? Ngomong apa aja orang kaya di masjid ini diam aja lah. Dia pasti selesai sama dia. Misalnya kita tambah nasi, terserah Pak Cik Pak ya, kita tambah tuh Pak. Kecuali kalau orang miskin ngomong kita tambah nasi, kalau kipas anginnya sakit perut. Nah, jadi orang kaya itu ya sedang makan sama-sama, terkentut ya, tidak akan ada yang protes. Yakin. Padahal busuk kentut, dia ada minta maaf saya bapak sakit perut saya yang kentut saya tidak apa-apa Pak Cik bagus nanti di rumah sakit aja orang nunggu kentut ini boleh minum lagi pula kentut Pak Cik tidak busuk aja aku ada sama karena dia baik hilang buruknya Pak. Tapi itu kadang perlakuan kita ini berbeda. Orang miskin terkentut sudah makan karena apa? Terkentut saya kau tidak ada otak. Orang jatuh terkentut lah. Tapi ingat tuh ya, akhlak kita bisa dari baik menjadi jahat. Kalau ditawari duit, berubah Bu, mau dia terima. Sejak itulah dia mengkhianati suaminya. Jadi asal dampak dia laki-laki masuk rumahnya Pak, dicari tahunya nanti Bu kemana arah lewatnya langsung dia ke tempat nenek tuh. Nek, laki-laki itu nanti lewat di sini, langsung dikasih 1 koin emas.
Nenek itu pergi ke kaum Nabi Lut, menyampaikan dapat dia 2 koin emas. Jadi nenek itu tukang bakang juga ya, Pak. Jadi tukang bakang itu dalam mau dari zaman Nabi Lut sudah ada. Sampai datanglah pembalasan Allah atas pengkhianatan istri Lut dan kebandelan kaumnya. Malaikat Jibril nyamar jadi laki-laki ganteng berdua mereka itu. Sengaja masuk dari gerbang kota, jumpa putri Nabi Lut. Putri Nabi Lut langsung ketakutan, Pak. Kalian sama masuk nih, kaum kami ini dia cinta sama laki-laki. Langsung diselundupkannya masuk ke rumah Nabi Lut. Nampak oleh istri Nabi Lut, waduh ini luar biasa gantengnya nih. Pergilah dia melapor ke nenek itu, ini ada 2 orang nih ganteng betul. Saking tak sabarnya Pak kaum Nabi Lut langsung dikepung di rumah Nabi Lut. Terkejut Nabi Lut di situ. Aku tidak bisa melindungi kalian, kata Nabi Lut. Udah berdebat Nabi Lut sama kaum, kau keluarkan dia dah Lut. Baru di situ malaikat Jibril mengatakan, jangan khawatir Lut, bukakan aja pintu Lut. Aku Jibril dan ini Mikail sudah datang waktu azab Allah untuk kau. Begitu dibuka, dikembangkan malaikat Jibril sayapnya 600 buta semua. Kata malaikat Jibril keluar dari tempat ini subuh-subuh, kan kalau ini akan diazab oleh Allah. Waktu itu istri Nabi Lut masih ikut tuh Pak. Tahu-tahu datang batu besar di Faris. Kan semua batu itu dikasih nama. Yang kena-kena tuh Pak. Terkejut Nabi Lut, pecah kepala istri yang di dekat dia. Kenapa istri kena? Kau tidak tahu. Selama ini istri kau inilah yang mengkhianati. Jadi bapak-bapak atau waspada ya Pak ya. Tua ini Pak. Kadang duit tak ada Pak. Tidak boleh kurang-kurang perhatian. Kadang Bu ya. Ada karena suami yang tidak menghasilkan lagi ibu kena stroke Pak. Jadi payah ibu ini mau pergi arisan jalan-jalan. Apa kata ke suami Pak, mati dah lagi Bapak. Tidak ikhlas aku dia mati dah lagi. Jadi Bapak tapi saya ketemu Pak yang seperti itu. Karena istrinya suka jalan-jalan, suami stroke itu tidak bisa jalan-jalan. Udah ikhlas aku Pak, mati dah lagi ya. Dan itu benar Pak, saya sangka lucu-lucuan Bu. Saya sangka itu. Jadi jangan sampai kita menjadi istri yang durhaka seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut ini. Itu yang menyedihkan hati Rasulullah itu. Perempuan banyak masuk neraka karena melawan kepada suaminya. Dia ketemu Rasulullah salam, sujud dia Pak Rasulullah, langsung marah Rasulullah. Jangan kau sujud sama aku, ini kebiasaan orang ajar. Andai dibolehkan sujud manusia kepada manusia, aku suruh istri sujud kepada suaminya. Nah, begitulah sakralnya. Dalam agama Hindu, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa sila, tidak boleh dibantah walaupun salah. Itu tinggi kedudukan suami di India itu Pak, makanya rezekinya agak murah juga. Di sisi itu mereka berbakti Bu. Di sisi akidah yang enggak Pak, tapi Allah ini maha adil. Siapa yang berbuat baik di dunia, Allah balas Pak. Makanya film India itu Bu ya, laku terus Bu sampai sekarang. Apa enggak bahagia rumah tangga, menyadar dia ketiak nyanyi dia Bu, enggak di suaminya Pak. Tantangan Pak yang apalagi 4 biji menjadi Bu. Tadi dia kepalanya gini kan Bu ya. Artinya itu mesra, romantis tadi ya. Mereka sangat menghormati suaminya. Untuk sisi itu Allah adil kepada mereka, murah rezeki perempuannya. Untuk sisi akidah enggak. Allah itu misalnya nih, orang non-muslim rajin sedekah, di dunia dibalas oleh Allah Pak. Tetap diganti Allah ketenangan jiwa untuk dia. Terus rezekinya bertambah. Sama sebetulnya Pak. Cuma di akhirat dia tidak mendapatkan bagian itu. Itu aja bedanya Bu ya. Di dalam Islam ini berbeda Bu. Istri tidak boleh durhaka kepada suami, tapi kalau suami salah, istri boleh meluruskannya. Lihat tadi Bu, India tidak boleh dibantah sama sekali walaupun salah. Kalau di Islam boleh. Cuma dengan cara yang baik. Saya dulunya menyangka hanya di sinetron dan rupanya dalam kehidupan nyata saudara ini membanyak Bu perempuan durhaka kepada suaminya. Meminta belanja di luar batas kemampuan suami, termasuk ibu-ibu majelis taklim Bu. Sampai dia ini istrinya ini dulu tidak kenal agama, tidak pernah berjilbab. Jadi ikut pengajian, abang suka ke pengajian kan, belikanlah gamis aku, tidak mungkin satu aja, azab suami beli ke gamis. Tuh gamis itu harus sesuai tasnya warnanya, harus penting Pak. Kadang suami bilang waktu kau tidak sembahyang deh, ada berjilbab, pada macam ini betul pengeluaran aku. Kenapa semenjak kau berjilbab kita banyak pengeluaran aku, kau bilang mudah cari duit nih. Abang mau tidak aku macam ini? Nah itu termasuk melawan tuh. Belum lagi ibu ini kadang Pak, pertemuan tuh pakai dress code lah Bu. Jangan lupa ya jangan atasnya merah, di bawahnya putih. Edisi 17 Agustus, alhamdulillah baju ada. Ya Bu, memang dia baik. Ya, kan aku belajar agama. Kan abang udah senang aku ke masjid. Cuma janganlah banyak beli gamis Pak. Banyak pelintas.
Waktu itu Bu, ada istri guling-guling di depan rumahnya Bu, ditengok sama orang saya, kenapa? Pernah juga ketanya sama anak-anak saya, kenapa dia? Dia minta dikolkas sama suami tak ketemu Pak. Sedang zaman macam ini, sedangkan zaman Nabi Nuh aja. Lupa di zaman sekarang, yang membuat mereka gagal Rasulullah, yang banyak masuk neraka itu perempuan pelit, tidak mau sedekah. Sulit dia mengeluarkan datang kepada Rasulullah pagi-pagi, tangan kanannya hangus terbakar. Tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar tanganku ini disembuhkan. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa dengan tanganmu? Tadi malam aku bermimpi, ya Rasulullah, rasanya kiamat sudah terjadi. Dan aku melihat ibuku di neraka mengusir-usir api. Aku tanya kepada ibu, wahai ibu, bukankah di dunia kau taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Berarti kan ada syarat masuk surga, Pak. Taat ibadah, suami ridho. Tapi kenapa kau berada di neraka, ibu? Dan apa di kedua tanganmu untuk mengusir-usir api itu? Ibuku menjawab, ya Rasulullah, memang di dunia ibu taat beribadah dan ayahmu ridho kepada ibu, tapi selama di dunia hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Rupanya pelit, Bu. Ayah mana ibu? Ayahmu seorang dermawan, dia sedang di surga memberikan minum kepada kau. Pergi aku ke surga, ya Rasulullah. Aku melihat ayahku bagi-bagi minum, aku marahkan ayahku. Sungguh tega kau ya. Ibu berjuang di neraka mengusir api, kau membagi-bagikan minum di sini. Minta aku segelas air, ada aku berikan kepada ibu. Ayahku berkata, Rasulullah, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Aku tidak peduli, ya Rasulullah. Aku rampas segelas air di tangan ayahku. Aku pergi ke tempat ibuku di neraka bermaksud ingin memberinya air. Tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Begitu aku bangun, hangus tangan aku, ya Rasulullah. Diletakkan Rasulullah, mengatakan, ya Allah, kalau benar mimpi perempuan ini, sembuhkanlah tangannya. Sembuh, Pak. Berarti betul mimpinya. Bukan apa-apa ya, Bu ya. Ibu-ibu ini memang banyak sedekahnya, banyak sedekah ibu-ibu. Cuman Bu, untuk mencapai keikhlasan yang sulit itu, Pak. Agak lebih mudah laki-laki Bu daripada, cuman yang lebih rentan kena itu perempuan. Kita ini tidak bisa menghindari yang pertama suka pamer. Ada ibu-ibu Bu, ngamuk dia di masjid gara-gara dia nyetor kurban pertama dibuat pengurus namanya di kelompok 5. Ngamuk, Pak, bikin malu saya kalian nih. Ibu kan nomor 1 terus tiap tahun. Ah, itu tuh kena itu, Pak. Misalnya banyak yang sedekah Pak di masjid. Di videonya nanti Bu tulisan alhamdulillah masjid kami membangun lagi ya guys. Ini nama-nama donatur. Itu dilewatkannya namanya Bu. Lupa ini nama saya. Apakah saya menyumbang? Masya Allah Ibu, sehat-sehat ya Ibu, luar biasa sedekah Ibu. Ibu itu tidak mudah macam ini lagi. Kan inilah gaya. Akan dipuji orang ini yang sulit ya. Masjid Joko kalian Pak, udah nggak tulis nama lagi Bu. Kotak infak di lantainya dibesarkan lubangnya sedikit. Diajarnya jamaah ini nyumbang betul-betul tanpa nama. Lubang kotak kami besar, mau masukkan 100 juta pun bisa. Betul-betul nggak pakai nama Pak. Dia ingin melatih jamaah membuang sifat itu. Kadang kalau kita lihat tidak boleh orang nyumbang kalau macam itu, kultur kita nggak bisa ada budaya itu ya benar. Nyumbang perang-perangan itu kan apa juga. Cuman tuh Bu, gelas Samaria ini sudah setipis kulit bawang. Itu yang ngerinya itu Pak. Jadi lebih baik tak tahu betul orang kan. Mungkin aman kita sama Allah yang tahu Pak. Karena kalau dituliskan Ustaz hilanglah duit itu nanti. Itu pula Pak, itu ada juga kejadian. Ada masjid di Pekanbaru ini Bu. Karena dibuat hamba Allah itu Pak, berkurang terus kejadian numpang tak tahu itu duit dia Pak. Kalau di sini Bu ya, ternyata perempuan lebih rentan masuk neraka itu disebabkan karena pelit bersedekah. Ada itulah kelakuan ibu yang punya toko ya Ustaz. Saya nak makan sama dia lagi buat makanan, baru dikasihnya saya. Sering saya buang tuh Ustaz. Saya nanti saya terima naik sewa nanti. Itu Pak ya saya terima aja tuh nanti saya buang. Dia di belakang. Itulah kelakuan itu Ustaz. Sudah tuh Ustaz ya. Padahal saya penyewa di sini ya. Berbuah mangganya saya kayak manjat nanti. Tapi itu ibu kerjanya kalau belum puasa, sore ada ke masjid ya Pak, dibawa teko dari rumah Pak. Disalinnya untuk buka bersama di masjid itu buka teko ya. Kan di bulan puasa banyak kalau anak-anak makan ke masjid. Ya ambilnya goreng mie dibawa pulang. Rumah kamu kalau mana etik dia nama lo kau katanya kan bawa pulang. Habis terima pulang untuk makanlah dari masjid itu lagi Pak. Bukan di masjid itu kan ya. Ibu tahu waktu ibu itu meninggal Bu ya, apa kata yang memandikan jenazah? Perutnya sekeras batu Ustaz. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sedekah terkelek ke masjid Bu 10 pasang. Ditengoknya perputaran terkelek itu banyak dipasang. Terpikir dia mau menyewakan 1000 sepasang Bu. Langsung tunggu sampai semua terkelek itu pulang. Dibawanya Bu pulang.
Asal. Itu ketemu kalau di bapak-bapak tak ada lah, saya sampai se-ekstrim itulah saya. Jadi dua pesan Rasulullah ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita ya Bu ya. Jadi Ya. yang selalu pada masuk neraka itu yang durhaka sama suami, yang pelit bersedekah.